Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengimbau perusahaan aplikator membayar bonus hari raya sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. THR ini akan diberikan kepada pengemudi online yang produktif serta berkinerja baik dan yang memenuhi kualifikasi akan mendapatkan bonus dengan bentuk uang tunai. Lalu bagaimana tanggapan dari mitra ojol terkait kebijakan ini? Kita akan bahas bersama Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Selamat malam, Bu Lili. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Baik, Bu Lili, Malam. saya ingin komentarnya. Jadi Menaker ini sudah menghimbau aplikator memberikan THR, tapi perhitungannya adalah 20% dari rata-rata pendapatan selama 12 bulan terakhir. Tanggapan Anda, Bu Lili? Gini, Mbak. Yang pasti kami apresiasi ya, Mbak. Pasti apresiasi karena sudah hampir 11 tahun kami menantikan hal tersebut tidak pernah terwujud. Bahkan kami bersama kawan-kawan yang lain itu sudah dari 3 tahun yang lalu pun menuntut THR juga tidak pernah terwujud. Nah saat ini ada kabar baik menurut kami, ya kami apresiasi. Karena memang satunya ya kita memang belum ada regulasi ya Mbak yang mengatur itu. Nah untuk saat ini kami menerima dan kami bersyukur. Berterima kasih juga kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Menteri, Pak Wamen, serta staf-staf yang lainnya yang telah memperjuangkan sehingga keluarnya THR tersebut. Nah soal hitung-hitungan itu mungkin juga perlu apa ya Mbak, kawan-kawan juga perlu tahu bahwa saat ini memang belum maksimal THR yang diberikan. Mungkin ke depan atau tahun depan kita sudah bisa menikmati THR secara utuh, mungkin itu Mbak. Oke, jadi Anda mengatakan untuk hitung-hitungan 20% dari 12 bulan terakhir ini sebenarnya sudah cukup ya untuk saat ini bagi para teman-teman pengemudi ojek online? Ya dibilang kurang ya kurang Mbak, tapi dibilang cukup ya cukup. Tapi karena ini memang belum ada regulasinya sehingga kami menerima. Tapi setelah ada regulasi nanti ya kami tidak akan menerima hal tersebut. Terus kami juga berharap bahwa pemerintah juga mengawasin atau mengontrol penerima THR tersebut. Jangan sampai nanti penerimanya adalah driver-driver binaan yang sudah disediakan oleh pihak aplikator. Karena ada beberapa driver yang mereka memang binaan aplikator, Mbak. Jadi kita minta fair. Minta fair semua penerima, seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau sebelumnya Anda sempat mengatakan yang dituntut adalah 1 kali UMP tiap kota, jadi saat ini tidak akan ada negosiasi lagi ya untuk masalah nominal, Bu Lili? Ya, karena kita sudah meminta untuk UMR ya masing-masing kota, cuman karena itu tadi kita terkendala dengan regulasi, Mbak. Dan pihak aplikator sendiri kayaknya belum menyadari bahwa kami adalah pekerja, sehingga mereka belum mau memberikan THR, makanya diubah menjadi bentuknya BHR. Oke, baik Bu Lili. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ini kan dari pernyataan yang disebutkan bahwa BHR ini akan diberikan kepada mitra yang memenuhi kualifikasi atau performance base gitu ya. Apakah sudah ada komunikasi yang dimaksud memenuhi kualifikasinya itu seperti apa? Jadi gini Mbak. Pihak aplikator sendiri ya memang ya kita berterima kasih lah mau berpartisipasi untuk tahun ini. Sebetulnya mereka itu mengkualifikasikan sebagai pekerja yang mereka memang bekerja full untuk ngebit istilahnya dalam ojek online ya Mbak. Yang mereka istilahnya full, memang pekerjaan mereka adalah menjadi driver. Ada juga mereka yang bekerja separuh waktu. Misalkan mereka setelah pulang kerja. Nah kita serahkan hitung-hitungannya itu ke pemerintah. Karena kita sendiri kan belum punya rancangan hitungan. Karena memang itu tadi kita terkendala dengan regulasi Mbak. Tapi untuk sosialisasi pencairan bonus atau hitung-hitungan lengkapnya seperti apa, ini sudah ada belum sampai hari ini Bu Lili? Pihak aplikator mempunyai cara tersendiri dengan memberikan notif kepada driver-drivernya. Kami berharap itu juga teman-teman itu juga melihat kalau memang ada yang memang merasa dia adalah driver dan belum mendapatkan notif, kami membuka kanal pengaduan, Mbak, sehingga kami bisa menindaklanjuti dan melaporkan ke kementerian.
Oke, baik Bu Lili, karena ini seperti yang tadi dikatakan bahwa BHR ini hanya untuk pengemudi dan kurir yang produktif dan juga berkinerja baik, ini kan berarti ada kemungkinan tidak semua teman-teman ojol ini akan mendapatkan BHR begitu. Apakah ini sudah cukup memenuhi harapannya? Enggak, Mbak. Jadi gini, kawan-kawan yang maksudnya tidak aktif atau kerja sampingan, itu akan tetap mendapatkan uang, mendapatkan BHR. Tidak Oke. hanya mereka yang aktif. Oh, Nah inilah, sebenarnya kesalahan dari pihak aplikator itu, mereka memaksakan kita katanya fleksibilitas bekerja. Tapi kenapa di situ ada kata aktif dan tidak aktif? aha. Nah, seharusnya kalau memang mereka bekerja ya bekerja gitu, tidak ada namanya aktif dan tidak aktif. Oke, Untuk itu kami berharap ke depannya regulasi segera dibuat supaya ini tidak ada lagi ketimpangan. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik, terakhir Bu Lili, karena kan mitra ojol ini kan berstatus sebagai mitra begitu ya. Nah ini kan secara undang-undang tidak ada payung hukum yang bisa melindunginya. Jadi bisa jadi tahun depan ada perjuangan lagi untuk mendapatkan BHR. Apakah akan ada langkah terkait hal ini? Betul. Kami sudah audiensi juga dengan Komisi 9, Mbak, terkait hal ini. Juga instan komunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Bahwa kami minta ada regulasi baru atau undang-undang untuk kawan-kawan ini. Karena ini adalah spesialis, Mbak, menurut kami. Nah, kami berharap Komisi 9 dan Kementerian Ketenagakerjaan segera membuat regulasi tersebut. Oke, kita akan melihat bagaimana regulasi yang akan dibentuk terkait dengan kesejahteraan dari mitra ojek online ini. Kita berharap ini bisa sama win-win solution ya, Bu Lili. Terima kasih telah bergabung bersama Siap. kami. Bu Lili Terima Pujiati, kasih. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Selamat malam, sehat selalu Bu Lili. Selamat malam. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta TNI dan Polri akan dicairkan pada Senin 17 Maret 2025. Kebijakan THR ini diumumkan oleh Presiden di Istana Negara Selasa sore. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Ribuan karyawan PT Sritex yang di PHK dipastikan mendapat sejumlah hak yang diatur oleh pemerintah. Hak-hak yang akan didapat antara lain adalah pesangon, jaminan hari tua hingga jaminan kesehatan. Namun terkait hak mendapatkan THR hingga saat masih belum ada kepastian kapan akan dibayarkan. Di 11 perusahaan yang lain, realokasikan anggarannya. Jangan semua ditimpahkan kepada pemerintah. Jangan mentang-mentang pemerintah mensupporting sedemikian besar karena Sritex ini punya pekerja yang besar dan dianggap menjadi aset nasional, terus semuanya diserahin kepada pemerintah. Inilah kekesalan salah satu anggota Komisi 9 di rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Selasa siang. Irma Suryani mempertanyakan alasan PT Sritex yang akan membayarkan THR karyawan setelah dilakukan penjualan aset dan menunggu hasil dari tim kurator PT Sritex Group. Tim kurator merupakan badan yang mengurus harta bailit PT Sritex. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli tidak bisa menjelaskan secara detail terkait pembayaran THR ini dan melimpahkannya ke tim kurator PT Sritex. Secara lisan kurator sudah berjanji, ya, yang akan kita dorong itu sesegera mungkin dibayarkan. Nah, nanti kita akan berbicara bahwa ini adalah regulasi, berarti mekanisme hukum nanti yang akan. Selain memastikan upah dan pesangon dibayarkan, dalam rapat dengan Komisi 9, Kemenaker menjabarkan sedang mendata pekerja dalam rangka penempatan bekerja setelah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan kurator PT Sritex. Ruli Kurniawan, Aryo Asmoro, Jakarta.
Penukaran uang rupiah melalui kas keliling Bank Indonesia masih diminati oleh warga. Namun masih banyak warga yang datang langsung ke lokasi penukaran tanpa tahu bahwa mereka harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui aplikasi Pintar BI. Pekan kedua Ramadan, lokasi penukaran kas keliling Bank Indonesia hadir di Masjid Istiqlal, Masjid Al-Azhar, Masjid Atin, dan kas keliling Kepulauan Seribu pada tanggal 10 sampai 13 Maret 2025. Namun untuk dapat menukar, masyarakat wajib melakukan pendaftaran pada Minggu 9 Maret yang lalu melalui aplikasi Pintar Bank Indonesia atau situs pintar.bi.go.id. Namun masih banyak warga yang datang langsung ke lokasi Masjid Istiqlal tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Alasannya karena belum tahu dan nekat datang langsung. Iya, tiap tahun saya selalu melakukan penukaran, tapi selalu saya ke teller. Selalu begitu dari awal puasa ya, biar dapat banyak, ya dapat gitu. Awal puasa itu sudah belum ada Bu katanya gitu. Terus sebelum udah mau dekat Lebaran, saya tanya, "Oh, udah habis." "Loh, kok begitu terus?" Kata saya, bertahun-tahun itu. Nah, terus akhirnya pas saya ke masjid ini, ke Istiqlal ini, saya lihat ini orang lagi ngantri apa, kata saya. Saya tanya, "Ini antri apa?" "Oh, ini tukar uang." "Gimana caranya?" kata saya gitu. "Harus daftar dulu Bu, pakai barcode." Gitu. "Oh ya udahlah, besok lagi," kata saya. Tadi diajarin sama ibu yang baru selesai ini. Taunya gimana itu tadi diajarin? Suruh buka handphone katanya, suruh buka si Pintar katanya gitu Bu. Pas dicek ada angka tanggalnya, pas diklik-klik sampai akhir bulan nggak bisa ternyata. Kirain bisa langsung, makanya saya memberanikan diri dari rumah, dari Cakung ke sini Bu. Kalau seandainya bisa Ibu mau nuker berapa emang? Saya mau nuker 2 juta aja. Pecahan? 200.000. Kalau senang kan orang anak-anak sama tetangga senang banget Bu. Habis ini Bu mau coba lagi nggak di hari Minggu besok? Saya mau Bu, tapi tetap aja Bu, saya nggak ngerti. Lalu gaptek. Dengan adanya kewajiban mendaftar di aplikasi Pintar BI, masyarakat tidak lagi bisa mendapatkan layanan tanpa membawa bukti pendaftaran berupa barcode. Kebijakan pendaftaran ini mendapat sambutan baik dari masyarakat karena dianggap nyaman serta memberikan kepastian. Hari Minggu waktu daftar tuh agak susah karena linknya tuh susah dibuka, tapi sabar lama-lama bisa gitu. Pas saudara nyoba lagi udah nggak bisa lagi, udah penuh kuotanya. Jadi alhamdulillah sih dapat gitu. Jadi langsung nukerin sekarang. Nuker berapa Pak? Aku 2.300.000. Jadi itu penukaran sesuai sama yang kita pilih di aplikasi itu, di link itu. Jadi nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Jadi tetap harus yang sesuai kita tukar nominalnya. Mendingan langsung dari aplikasi. Jadi kita nggak berebut gitu. Terus memang sudah sesuai aturan gitu. Kita udah punya, ya tinggal tukar aja gitu. Kan kalau kita langsung datang kan pasti itu udah berebutan gitu loh. Iya, takutnya juga desek-desekan atau apa, jadi ngeganggu yang lain juga gitu. Layanan penukaran uang rupiah ini dimulai sejak 4 Maret sampai 23 Maret 2025. Masyarakat bisa mendapatkan uang kertas lembaran baru hingga batas maksimal 4,3 juta rupiah per orang dengan denominasi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000 rupiah. Jangan lupa ya untuk membawa uang tunai sejumlah yang sama dengan di pendaftaran saat datang ke kas keliling. Oke, wah berapa ini Pak? Totalnya? 4.300.000. 4.300.000. Dapat kantong ya Pak? Dapat. Asik. Komplit 4.300.000 siap buat lebaran. Tahun ini Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar sebesar 180,9 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada periode Ramadan dan Idul Fitri 2025. Desy Aritonang, Indra Hadi, Jakarta.